Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H atau H akan mempresentasikan materi tentang laba antar perusahaan transaksi, yaitu tentang aset tetap. Perkenalan selanjutnya akan disampaikan di slide berikutnya. Oke, yang pertama di sini ada keuntungan antar perusahaan pada aset pabrik yang tidak dapat diusutkan. Jadi pengalihan isu aset pabrik yang dapat diusutkan antar perusahaan dengan harga selain nilai buku menimbulkan laba atau rugi yang belum terrealisasi bagi entitas konsolidasi. Jadi transaksi ini tuh mungkin termasuk penjualan antar perusahaan atas tanah atau aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Kemudian di bawahnya di sini ada downstream sale of land. Jadi di sini ada Sound Corporation. Jadi untuk Sound Corporation ini tuh anak perusahaan dari Pop Corporation yang memiliki 90% saham yang dimiliki. Kemudian di sini diakuisisi dengan harga $540.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Kemudian biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar dari saham yang diakuisisi. Kemudian pendapatan bersih Son untuk tahun 2016 ini sebesar $140.000 dan pendapatan Pop tidak termasuk pendapatan dari Son. Jadi di sini $180.000 itu tidak termasuk pendapatan dari Son. Kemudian pendapatan Pop termasuk keuntungan yang belum terrealisasi sebesar $20.000 atas tanah yang dibeli seharga $80.000 yang dijual kepada Son seharga $100.000. Kemudian untuk jurnal entry-nya di sini ada investment in Son pada income from Son senilai $126.000. Kemudian income from Son pada investment in Son senilai $20.000. Nah, kemudian di sini keuntungan atas penjualan tanah tidak boleh muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi dan tanah tersebut harus dimasukkan dalam keuntungan atas penjualan tanah tidak boleh muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi. Dan tanah tersebut harus dimasukkan dalam neraca konsolidasi. Biaya awal sebesar $80.000. Kemudian jurnal A menghilangkan keuntungan atas penjualan tanah dan mengurangi akun tanah menjadi $80.000. Nah, untuk jurnalnya itu ada gain sale of land pada land senilai $20.000. Kemudian di sini ada penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas eksternal. Jadi di sini Son itu menggunakan tanah tersebut selama 4 tahun dan menjual tanah tersebut harga $130.000 pada tahun 2020. Nah, kemudian Son melaporkan keuntungan sebesar $130.000 dari $130.000 dari hasil penjualan dikurang dengan $100.000 dari biaya. Kemudian, tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah $50.000 dari $130 dari penjualan dikurang dengan $80.000 biaya bagi Pop. Nah, kemudian Pop mengakui keuntungan atas tanah tersebut pada tahun 2020 dengan metode ekuitas dengan menyesuaikan pendapatan investasinya. Nah, untuk jurnalnya di sini ada investment in Son pada income from Son senilai $20.000. Kemudian di slide berikutnya di sini ada penjualan tanah hulu atau upstream sale of land. Jadi untuk ilustrasinya di sini akuntansi penjualan hulu aset tetap yang tidak dapat diusutkan. Jadi di sini anggaplah Pop membeli tanah yang disebutkan di bagian sebelumnya selama tahun 2016 dari anak perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Son. Seperti sebelumnya, laba bersih Son untuk tahun 2016 adalah $140.000 dan pendapatan Pop tidak termasuk pendapatan dari Son adalah senilai $180.000. Tetapi laba yang belum terrealisasi sebesar $20.000 atas penjualan tanah
antar perusahaan kini tercermin dalam pendapatan Son, bukan POP. Dalam akuntansi investasinya di Son pada akhir tahun 2016, untuk entry dari POP, yaitu investment in Son pada income from Son senilai 126.000, kemudian income from Son pada investment in Son senilai $18.000. Kemudian untuk penjualan di tahun berikutnya ke entitas luar. Di sini POP menggunakan tanah tersebut selama 4 tahun, masih sama, dan menjualnya seharga $130.000 pada tahun 2020 pada tahun penjualan Son. POP akan melaporkan keuntungan tersebut sebesar $30.000. Nah, untuk penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas eksternal itu masih sama seperti yang di downstream tadi. Tetapi di sini bedanya untuk bagian keuntungan bagi entitas konsolidasi yang dialokasikan sebesar $48.000, itu $30.000 yang dari keuntungan yang dilaporkan oleh POP, ditambah dengan $20.000 kepada pemegang saham dan 2.000 kepada pemegang saham non pengendali. Kemudian di sini POP menyesuaikan pendapatan investasinya dari Son senilai investment in Son pada income from Son senilai $18.000. Nah, ini tuh untuk mengakui laba antar perusahaan atas tanah sebelumnya yang ditangguhkan. Nah, keuntungan sebesar $30.000 dari penjualan tanah itu ditambah peningkatan pendapatan investasi sebesar $18.000 dalam pembukuan POP sama dengan dampak sebesar $48.000 pada laba bersih konsolidasi pada tahun 2020. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang penjualan hilir atau downstream, aset tetap yang dapat disusukan. Nah, apa sih yang disebut dengan downstream atau penjualan hilir ini? Nah, sesudahnya itu down yang kita sendiri tahu bahwa itu ada turun. Jadi dari perusahaan parents atau dari perusahaan induk itu menjual asetnya ke perusahaan anaknya, atau menjual barang atau sahamnya itu perusahaan anaknya sendiri. Nah, masalah muncul ini karena perusahaan induk biasanya mengambil untung dari penjualan itu. Nah, kepada anaknya sendiri munculnya itu masalahnya itu muncul laba belum direalisasikan karena aset yang masih berada di dalam grup konsolidasi hanya berpindah pada tangan yang internalnya sendiri. Nah, masalah atau bohongan yang belum direalisasi, misalnya ini ada induk yang menjual mesin harganya itu 100 juta. Nah, tapi dijual ke anaknya sendiri seharga 120 juta. Nah, yaitu induknya tadi itu mendapat untung sebesar 20 juta. Nah, bagi konsolidasi gabungan perusahaan itu untung 20 juta ini dianggap bohongan atau tidak realize, tidak ada, karena transaksi antar induk dan anak itu harus dihapuskan, tidak boleh ada keuntungan maupun kerugian. Bohongan atau nyata karena barangnya masih di dalam lingkaran mereka sendiri dan belum kejual orang lain atau ke pihak luar atau pihak ketiga itu. Makanya harus dihapuskan antar transaksi induk dan anak tadi.
dampak pada laporan keuangan sendiri itu adalah nilai aset tercatat terlalu tinggi dan buku anak atau besaran jual bukan harga perolehan asli. Nah, beban penyusutan menjadi terlalu besar karena dihitung dari harga beli yang sudah markup. Nah, selanjutnya ini adalah masalah penyusutan atau depresiasi yang kelebihan. Nah, karena anak membeli seharga 120 juta tadi, si anak ini akan menghitung biaya penyusutan tiap tahun berdasarkan angka 120 juta itu. Nah, efeknya biaya penyusutan jadi ketinggian, urusan tugas dilaporkan konsolidasi, lalu perlu penghapusan kelebihan biaya penyusutan itu supaya laporannya balik ke harga asli dari harga 100 jutanya tadi. Jadi kayak misalnya 100 juta di awal, 120 juta lalu dicatat ke belakangnya itu 120 juta, kayak 20-nya itu disusutkan sampai akhirnya itu bisa disusutkan menjadi 1 juta saja. Nah, realisasi laba ini bertahap penyesuaian kalau realizationnya itu berbeda dengan tanah. Laba pada saat ini dianggap realistis secara bertahap seiring dengan penggunaan aset oleh anak sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah laba terrealisasi melalui penyesuaian biaya penyusutan tahunan. Dengan untung jari nyata secara perlahannya itu seperti mesin untuk tadinya bohongan itu berubah menjadi nyata seiring berjalan waktu yang sudah saya sampaikan tadi. Caranya itu pemakaian mesin tersebut oleh si anak. Setiap tahun si anak memakai mesin itu sebagai dari untung 20 juta tadi dianggap sudah terpakai atau terrealisasi. Nah, prosedur eliminasi kertas kerja konsolidasi yaitu adalah eliminasi keuntungan, yaitu menghapus akun laba, penjualan tahun transaksi, penyesuaian aset, mengabaikan nilai aset ke biaya historis aslinya. Yang selanjutnya adalah koreksi penyusutan, yaitu mengulangi beban penyusutan agar kembali ke nilai yang seharusnya. Nah, contohnya ini adalah kalau perusahaan induk ini menjual mobil seharga 150 juta. Padahal belinya cuma 100 juta. Nah, papa ini itu induknya itu untung sebesar 50 juta kan. Nah, tapi karena ada masih dalam satu keluarga atau dalam satu company, anak dan induk itu harus dihapuskan catatan antara interaksi tersebut penjualan mobil itu. Dan harga mobilnya 150 juta harus dicatat itu. Dan harga mobilnya harus tetap ditulis 100 juta. Nah, itu sekian materi yang dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan teman saya sampaikan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upstream sale untuk depreciable plant asset. Jadi di sini ada soal yaitu diketahui POP membeli truk dari subsidiarinya yaitu Son. Berarti di sini adalah penjualan upstream. Nah, diketahui Son ini 80%-nya dimiliki oleh POP, di mana transaksinya dilakukan pada Januari atau pada awal tahun. Informasinya itu sebagai berikut. Diketahui pada tahun 2016 net income dari Son itu adalah 50.000. Kemudian usia ekonomis dari truk adalah 3 tahun. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Kemudian diketahui ada trade in value atau aset yang tersisa dari truk yang diberikan harga 3.000 pada akhir masa pakainya. Kemudian biaya pembelian truk itu adalah 14.000 dan sudah disusutkan sebesar 5.000. Berarti nilai bukunya tersisa 9.000. Tetapi diketahui di sini bahwa harga jualnya adalah 12.000.
Dengan demikian, di sini Son mencatat di jurnal adanya gain atau laba sebesar 3.000, maka di sini dia catat cash sebesar 12.000 dan akumulasi depresiasinya 5.000 di debit, lalu truknya di kredit 14.000. Lalu sedangkan untuk buku di POP itu akan mencatat pembelian truk sesuai dengan nominal yang dia keluarkan yaitu sebesar 12.000. Nah, perlu diingat bahwa 12.000 ini adalah harga beli dan nilai residunya itu adalah 3.000. Berarti nilai yang bisa disusutkan atau depreciable cost-nya itu adalah 9.000. Nah, 9.000 ini dibagi 3 tahun, berarti per tahunnya nilai penyusutannya adalah 3.000. Jadi bisa dilihat di sini pada buku milik POP yaitu accumulated depreciation itu adalah 12.000 dikurangi scrap value-nya 3.000. Berarti 9.000 dibagi 3 tahun hasilnya adalah 3.000. Kemudian diketahui juga ada penghitungan income pada POP. Di sini diketahui Son net income-nya 50.000. Artinya POP itu berhak mengakui 80% dari yang 50.000 ini, yaitu sebesar 40.000. Kemudian ada unrealized gain on truck sebesar 3.000. Karena ini upstream, maka induk hanya menanggung sebesar porsi kepemilikannya, yaitu 80%, sehingga 3.000 kali 80% yaitu 2.400. Unrealized gain itu akan mengurangi income sehingga di sini tandanya minus, tetapi di sini ada piecemeal recognition. Seperti yang sudah kita ketahui, POP itu melakukan pembelian pada tanggal 1 Januari. Jadi pada 31 Desember truk tersebut sudah digunakan selama 1 tahun. Artinya kita boleh mengakui unrealized profit menjadi realized profit. Berarti dari gain yang 3.000 itu dibagi 3 tahun ketemu 1.000. Lalu 1.000 ini dikali 80% hasilnya adalah 800. Sehingga ketemu angka income-nya adalah 38.400. Selanjutnya bisa kita lihat di gambar sebelah kiri yang paling bawah, kalau laba dari Son itu adalah 50.000 dan kepemilikan P terhadap S itu adalah 80%, maka harusnya yang diakui adalah 50.000. Tetapi karena ada transaksi jual beli aset yang mengalami gain, maka nilainya berbeda, tidak utuh 40.000, tetapi 38.400. Akan tetapi ini adalah untuk tahun 2016. Nanti angkanya akan berbeda untuk tahun 2017. Pada tahun 2017, jumlah income yang diakui oleh P itu adalah 40.800. Dari mana angka ini? Dari kita asumsikan kalau labanya itu sama, yaitu 50.000, sehingga ketemu angka 40.000. Nah, 40.000 ini kan sudah nggak ada unrealized gain, karena sudah kita coret sebelumnya, karena sudah kita akui pada tahun pertama pembelian. Jadi yang kita akui hanya piecemeal-nya saja, sehingga tahun kedua dan ketiga itu adalah 40.800. Dengan demikian pada akhir tahun ketiga yaitu tahun 2018 nilainya akan sesuai dengan porsi ekuitas yang seharusnya yaitu 650.000 dan 80%-nya adalah 520.000. Selanjutnya, di sini juga terdapat jurnal konsolidasi untuk tahun 2016 yang ada di sisi kanan slide. Jadi yang pertama, untuk gain-nya yang 3.000 itu harus kita debitkan, kemudian truknya kita kredit 3.000, sehingga di kertas kerja pada kolom consolidated statements, gain-nya sudah hilang dan nilai truknya juga berkurang. Kemudian di sini juga ada jurnal untuk piecemeal recognition, jadi jurnalnya adalah accumulated depreciation di debit sebesar 1.000, dan depreciation expense di kredit sebesar 1.000. Di buku POP, depresiasi yang dicatat itu adalah 3.000. Tetapi dari sudut pandang konsolidasi, depresiasi yang seharusnya hanya 2.000. Hal ini karena secara konsolidasi, truk itu tidak boleh dicatat sebesar 12.000, melainkan harus dikembalikan ke nilai buku lama yaitu 9.000. Jika nilai terkonsolidasi adalah 9.000 dan nilai residunya 3.000, maka depreciable cost-nya adalah 6.000. Karena umur manfaatnya 3 tahun, maka beban depresiasi konsolidasi per tahun adalah 2.000. Jadi, karena POP itu mencatat depreciation expense sebesar 3.000, sedangkan konsolidasi hanya boleh mengakui 2.000, maka selisih 1.000 harus dieliminasi. Inilah yang disebut sebagai piecemeal recognition, yaitu pengakuan laba yang sebelumnya belum terrealisasi secara bertahap melalui proses depresiasi. Selanjutnya, jurnal eliminasi berikutnya adalah untuk income from Son.
Di sini POP sudah mencatat income from Sun sebesar 38.400, namun dalam laporan konsolidasi, akun income from subsidiary tidak boleh muncul karena laporan konsolidasi menganggap POP dan Sun sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi jurnalnya adalah income from Sun di debit sebesar 38.400 dan investment in Sun di kredit sebesar 38.400. Tujuan jurnal ini itu adalah untuk menghapus income from Sun dari laporan konsolidasi dan sekaligus menyesuaikan akun investment in Sun. Kemudian karena Sun tidak dimiliki 100% oleh POP, maka kita juga harus mengakui bagian laba milik pemegang saham non-pengendali atau non-controlling interest. Tadi kita sudah menghitung bahwa laba Sun yang disesuaikan untuk konsolidasi adalah 48.000. Karena non-controlling interest memiliki 20%, maka bagian labanya adalah 20% dikali 48.000 sama dengan 9.600. Maka jurnalnya adalah non-controlling interest share di debit sebesar 9.600 dan non-controlling interest di kredit sebesar 9.600. Debit pada non-controlling interest share ini akan muncul di laporan laba rugi konsolidasi sebagai bagian laba yang menjadi hak pemegang saham non-pengendali. Sedangkan kredit ke non-controlling interest akan menambah saldo ekuitas non-pengendali di neraca konsolidasi. Selanjutnya ada jurnal eliminasi untuk equity awal Sun pada tanggal 1 Januari 2016. Diketahui equity Sun pada awal tahun itu adalah 500.000. Karena POP memiliki 80%, maka bagian POP adalah 80% dikali 500.000 yaitu 400.000. Sedangkan bagian non-controlling interest adalah 20% dikali 500.000 sama dengan 100.000. Maka jurnal eliminasi yang dibuat adalah equity of Sun pada tanggal 1 Januari 2016 di debit sebesar 500.000 dan investment in Sun di kredit sebesar 400.000 dan non-controlling interest di kredit sebesar 100.000. Jika kita lihat akun investment in Sun, saldo awalnya itu adalah 438.400. Angka ini berasal dari investment awal sebesar 400.000 ditambah income from Sun sebesar 38.400. Kemudian investment ini dieliminasi melalui dua jurnal. Yang pertama melalui jurnal income from Sun sebesar 38.400. Yang kedua melalui eliminasi equity awal Sun sebesar 400.000. Jadi total investment yang dieliminasi adalah 38.400 ditambah 400.000 sama dengan 438.400. Dengan demikian, akun investment in Sun menjadi nol dalam laporan konsolidasi karena investasi induk kepada anak perusahaan tidak boleh muncul ketika laporan keuangan sudah dikonsolidasikan. Lalu untuk akun non-controlling interest, saldo akhirnya menjadi 109.600. Angka ini berasal dari beginning non-controlling interest sebesar 100.000 ditambah bagian laba non-controlling interest tahun berjalan sebesar 9.600. Jadi perhitungannya adalah 100.000 ditambah 9.600 sama dengan 109.600. Selanjutnya kita masuk ke tahun 2017. Perlu diingat pada tahun 2016 Sun itu mencatat gain sebesar 3.000 dari penjualan truk kepada POP. Karena transaksi itu adalah transaksi internal, gain tersebut harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Namun, gain sebesar 3.000 itu tidak langsung hilang seluruhnya dari sisi konsolidasi. Gain tersebut akan direalisasi secara bertahap melalui depresiasi selama 3 tahun. Karena umur manfaat truk ini adalah 3 tahun, maka setiap tahun ada bagian gain yang dianggap sudah terrealisasi sebesar 3.000 dibagi 3 tahun, yaitu 1.000 per tahunnya. Nah, pada tahun 2016 sudah ada 1.000 yang terrealisasi melalui depresiasi. Jadi pada awal tahun 2017, unrealized gain yang masih tersisa adalah 2.000. Nah, angka 2.000 ini adalah laba yang masih belum terrealisasi pada awal tahun 2017. Karena ini adalah upstream sale, maka sisa unrealized gain tersebut harus dialokasikan kepada POP dan non-controlling interest sesuai persentase kepemilikannya. POP-nya memiliki 80%, sehingga bagian POP adalah 80% dikali 2.000, yaitu 1.600, sedangkan non-controlling interest memiliki 20%, sehingga bagiannya adalah 20% dikali 2.000, yaitu 400. Inilah alasan pada jurnal eliminasi tahun 2017 terdapat angka investment in Sun sebesar 1.600 dan non-controlling interest sebesar 400. Nah, di tahun 2017, POP itu masih mencatat depresiasi berdasarkan harga beli truk sebesar 12.000. Perhitungannya sama seperti tahun 2016, yaitu 12.000 dikurangi 3.000, yaitu 9.000, lalu dibagi
3 tahun yaitu 3.000. Jadi POP mencatat depreciation expense sebesar 3.000. Tetapi secara konsolidasi truk itu harus tetap dianggap sebesar nilai buku lama yaitu 9.000, bukan harga jual internal yaitu 12.000. Maka depresiasi konsolidasi yang benar adalah 9.000 dikurangi 3.000 sama dengan 6.000, lalu dibagi 3 tahun sama dengan 2.000. Artinya POP itu masih mencatat depresiasi terlalu besar sebesar 1.000. Maka jurnal eliminasi untuk depresiasi tahun berjalan adalah accumulated depreciation di debit 1.000, depreciation expense di kredit 1.000. Jurnal ini itu sama seperti tahun 2016, fungsinya itu adalah mengurangi depreciation expense dari 3.000 menjadi 2.000. Selanjutnya, pada tahun 2017 ada jurnal tambahan untuk menghapus sisa unrealized gain yang masih melekat pada aset dari tahun sebelumnya. Jurnalnya adalah accumulated depreciation di debit 1.000, investment in Sun di debit 1.600, non-controlling interest di debit 400, dan truknya di kredit 3.000. Nah, kenapa truk ini dikredit sebesar 3.000? Karena nilai truk di buku POP itu masih dicatat sebesar 12.000. Padahal dalam laporan konsolidasi harus dikembalikan ke nilai buku lama yaitu 9.000. Jadi nilai truk itu harus dikurangi yaitu 12.000 dikurangi 9.000 sama dengan 3.000. Kemudian kenapa accumulated depreciation di debit 1.000? Karena pada tahun 2016 sudah ada kelebihan depresiasi sebesar 1.000 yang harus dikoreksi secara kumulatif. Jadi pada awal 2017 accumulated depreciation POP sudah terlalu besar sebesar 1.000 sehingga harus dikurangi dengan debit. Lalu kenapa ada investment in Sun sebesar 1.600 dan non-controlling interest sebesar 400? Karena pada awal tahun 2017 masih ada unrealized gain sebesar 2.000 yang belum terrealisasi. Karena transaksi ini upstream, maka sisa unrealized gain tersebut memengaruhi investment milik POP dan bagian non-controlling interest. Jadi pembagiannya yaitu untuk POP yaitu 80% dikali 2.000 sama dengan 1.600. Lalu NCI 20% dikali 2.000 sama dengan 400. Selanjutnya kita lihat income from Sun pada tahun 2017. Diasumsikan Sun itu kembali memperoleh net income sebesar 50.000. Pada tahun 2017 tidak ada lagi gain penjualan baru yang harus dikurangi karena gain sebesar 3.000 sudah dieliminasi pada tahun 2016. Tetapi masih ada piecemeal recognition sebesar 1.000 yang diakui melalui koreksi depresiasi tahun berjalan. Jadi income Sun yang digunakan untuk konsolidasi adalah 50.000 ditambah 1.000 sama dengan 51.000. Karena POP memiliki 80%, maka income from Sun yang dicatat POP adalah 80% dikali 51.000 sama dengan 40.800. Itulah sebabnya pada tahun 2017 income from Sun menjadi 40.800 bukan 40.000. Kemudian karena income from Sun tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi, maka dibuat jurnal eliminasi yaitu income from Sun di debit 40.800 dan investment in Sun di kredit 40.800. Karena non-controlling interest memiliki 20%, maka bagian laba mereka dihitung dari adjusted income Sun sebesar 51.000. Perhitungannya yaitu dari 20% dikali 51.000, hasilnya adalah 10.200. Maka jurnalnya adalah non-controlling interest share di debit 10.200 dan non-controlling interest di kredit 10.200. Pada awal tahun 2017, equity Sun itu adalah 550.000. Karena POP memiliki 80%, maka bagian POP adalah sebesar 440.000. Sedangkan bagian non-controlling interest adalah sebesar 110.000. Maka jurnal eliminasi equity awal Sun adalah equity of Sun pada tahun 2017 di debit 550.000, investment in Sun di kredit 440.000, non-controlling interest di kredit 110.000. Selanjutnya kita masuk ke tahun 2018. Jadi tahun 2018 ini adalah tahun terakhir dari umur manfaat truk. Pada awal tahun 2018 sisa unrealized gain itu tinggal 1.000. Kenapa tinggal 1.000? Karena gain awal dari penjualan truk itu kan 3.000. Nah, pada tahun 2016 sudah terrealisasi 1.000 dan pada tahun 2017 juga sudah terrealisasi 1.000. Jadi pada awal tahun 2018 sisa unrealized gain itu adalah 1.000. Karena ini adalah upstream sale, maka sisa 1.000 ini juga dialokasikan kepada POP dan non-controlling interest.
Bagian popnya itu adalah 80% dikali 1000 sama dengan 800, sedangkan untuk non-controlling interest yaitu 20% kali 1000 yaitu 200. Maka dari itu ada jurnal eliminasi tahun 2018 yaitu investment in Sun sebesar 800 dan non-controlling interest sebesar 200. Nah, pada tahun 2018 POP itu masih mencatat depresiasi sebesar 3.000 karena POP mencatat truk berdasarkan harga beli internal sebesar 12.000. Tetapi secara konsolidasi depresiasi yang benar itu tetap 2.000 karena nilai truk itu harus menggunakan nilai buku lama sebesar 9.000. Jadi selisih depresiasi yang harus dieliminasi yaitu 1.000. Maka journal adjustment tahun berjalan adalah accumulated depreciation di debit 1.000 dan depreciation expense di kredit 1.000. Nah, dengan jurnal ini depreciation expense di laporan konsolidasi turun dari 3.000 menjadi 2.000. Selanjutnya ada jurnal eliminasi untuk sisa unrealized gain yang masih ada pada awal tahun 2018. Jurnalnya adalah accumulated depreciation di debit 2.000, investment instan di debit 800, non-controlling interest di debit 200, dan truk di kredit 3.000. Kemudian ada sisa unrealized gain pada awal 2018 yaitu tinggal 1.000. Karena POP memiliki 80%, maka bagian POP adalah 800 dan karena non-controlling interest memiliki 20%, maka bagiannya adalah 200. Jadi jurnal ini menunjukkan bahwa dari gain awal 3.000 sebagian sudah terrealisasi melalui akumulasi depresiasi sebesar 2.000 dan sisanya 1.000 masih dialokasikan ke investment in Sun dan non-controlling interest. Selanjutnya kita lihat income from Sun pada tahun 2018. Diasumsikan Sun itu kembali memperoleh net income sebesar 50.000. Nah, karena pada tahun 2018 masih ada piecemeal recognition sebesar 1.000, maka adjusted income Sun itu adalah 40.800. Jadi pada tahun 2018 income from Sun yang dicatat POP tetap 40.800. Kemudian akun income from Sun harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi dengan jurnal income from Sun debit 40.800, investment in Sun kredit 40.800. Untuk non-controlling interest, karena kepemilikannya 20%, maka bagian labanya adalah 10.200. Maka jurnalnya adalah non-controlling interest share debit 10.200, lalu NCI di kredit 10.200. Nah, pada awal tahun 2018, equity Sun itu adalah 600.000. Karena POP memiliki 80%, maka bagian POP adalah 480.000, sedangkan bagian NCI itu 120.000. Maka jurnal eliminasi equity awal Sun itu equity of Sun pada tahun 2018 di debit 600.000, investment in Sun kredit 480.000, dan NCI di kredit 120.000. Nah, setelah seluruh jurnal eliminasi tahun 2018 dibuat, akun investment in Sun itu akan habis atau menjadi nol dalam laporan konsolidasi. Nilai non-controlling interest akhir tahun 2018 menjadi 120.000 ditambah 10.200 dikurangi 200 sama dengan 130.000. Kenapa dikurangi 200? Karena angka 200 ini adalah bagian non-controlling interest atas sisa unrealized gain pada awal tahun 2018 yang harus dieliminasi. Jadi hasil akhirnya sesuai dengan worksheet yaitu 130.000. Oke, sekarang kita lanjut ke plan aset sold at under dan fair value, yaitu ketika aset tetapnya itu dijual di bawah nilai wajarnya ya. Jadi pada dasarnya prosedur konsolidasi untuk mengeliminasi unrealized loss ini hampir sama dengan prosedur untuk unrealized gains ya. Artinya kita ingin memastikan bahwa laporan konsolidasi mencerminkan nilai historis aset tersebut bagi entitas konsolidasi. Nah, semisal di kasus ini asumsikan ya sebuah mesin dengan sisa manfaat 5 tahun dijual oleh Pop Corporation kepada anak perusahaannya yaitu Sison. Nah, jadi kepemilikannya 90% ya di 1 Januari 2016. Nah, mesin tersebut dijual seharga 20.000 US dollar. Nah, pada nilai bukunya saat itu adalah 30.000 US dollar. Nah, artinya apa? Artinya ada terjadi kerugian ya antar perusahaan sebesar 10.000 US dollar. Nah, kerugian ini diakui secara bertahap selama masa manfaat 5 tahun tersebut. Nah,
Nah, kemudian bagaimana POP mencatat bagian labanya dari Sun? Nah, jika laba bersih Sun-nya 200.000 US dollar, nah kita ambil 90% dari bagian laba itu jadi 180.000 US dollar. Nah, kemudian kita tambahkan kembali kerugian yang belum direalisasi tadi sebesar 10.000 US dollar. Nah, namun kita kurangi dengan pengakuan kerugian ya secara bertahap untuk tahun pertama yaitu 2.000 US dollar. Dapat dari 10.000 US dollar tadi dibagi 5 tahun. Nah, hasilnya pendapatan investasi yang dicatat POP dari Sun itu sebesar 188.000 US dollar. Nah, untuk di sisi kiri ya, kita bisa mendebit machinery sebesar 10.000 US dollar untuk mengembalikan nilai mesin ke harga perolehan aslinya. Nah, terus kita mengkreditkan loss on sale untuk mengeliminasi kerugian yang dilaporkan. Nah, selain itu, kita harus menyesuaikan ya beban penyusutan karena nilai aset di buku SON lebih rendah. Nah, beban penyusutannya juga terlalu rendah bagi konsolidasi. Nah, maka kita mendebit depreciation expense sebesar 2.000. Nah, untuk di bagian kanan bawah, terakhir ya, untuk tahun-tahun berikutnya, saldo kerugian yang belum direalisasi akan terus berkurang. Nah, kita menyesuaikan akun investment insan untuk mencerminkan sisa kerugian yang belum diakui tadi, serta menyesuaikan akumulasi penyusutan agar laporan keuangan tetap konsisten ya dengan biaya perolehan awan mesin tersebut. Nah, selanjutnya itu ada consolidation example upstream and downstream sales of plan assets. Jadi di sini tuh ada 3 transaksi. Yang pertama itu ada transaksi pada tanggal 1 Juli 2016. Jadi di sini PAM itu menjual tanah kepada Son dengan keuntungan sebesar 5.000. Kemudian Sun itu menjual tanah tersebut kepada Outside dengan kerugian sebesar 1.000. Nah, ini tuh pada tanggal 1 Juli 2016. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2017, Sun itu menjual equipment kepada POP dengan keuntungan 20.000. Nah, lalu eh, equipment ini itu dipakai oleh PAM pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, terus transaksi yang ketiga itu pada tanggal 5 Januari 2018. Jadi di sini PAM itu menjual bangunan kepada Sun dengan keuntungan sebesar 32.000 dengan masa manfaatnya itu 8 tahun. Nah, terus di sini eh, Sun itu masih memiliki bangunan tersebut itu sampai 31 Desember 2018. Nah, terus di sini itu kita akan membahas tentang perhitungannya. Jadi nanti akan nyambung sama work paper. Nah, di sini itu ada underlying equity insan Desember 31 2017 itu sebesar 540.000 dari mana? Dari 90% dikalikan dengan 600.000 dolar. Jadi 600.000 dolar itu dari capital stock ditambah dengan retained earnings. Nah, kemudian dikurangi dengan unrealized profit on land sebesar 5.000, yaitu bisa dilihat di transaksi yang ini. Yang pertama itu menjual tanah, kemudian selanjutnya itu dikurangi lagi dengan 90% unrealized profit dari equipment. Jadi di sini itu 16.000 itu berasal dari transaksi yang kedua, itu kan menjelaskan ada keuntungan sebesar 20.000. Nah, tapi karena ini untuk 5 tahun, berarti setiap tahunnya tuh ada 4.000 unrealized profit. Ada 4.000 realized profit. Nah, karena ini dihitungnya 1 tahun, berarti 20.000 dikurangi dengan 4.000 berarti 16.000. Oleh karena itu 90% dikalikan dengan 16.000 sehingga hasilnya sebesar 14.400 dolar. Nah, kemudian selanjutnya ada investment insan Desember 31 2017. Jadi investment insan pada tanggal 31 Desember itu kalau di total yaitu 540.000 dikurangi dengan 5.000
dan dikurangi lagi dengan 14.400 jadi totalnya 520.600. Nah, kemudian ditambah lagi dengan income from Sun pada tahun 2018 yaitu akumulasi dari 90% of Sun's 80.000 net income. Jadi di sini kalau dilihat dari apa namanya dari worksheet-nya itu kan ada net income sebesar 80.000 dolar. Nah, itu dikalikan dengan 90% sesuai kepemilikannya PAM. Jadi sebesar 72.000. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 5.000 gain online. Jadi ada keuntungan dari penjualan tanah dari transaksi yang pertama itu sebesar 5.000. Kemudian ditambah lagi dengan 3.600 dari piecemeal recognition of gain on equipment. Jadi di sini 3.600 itu berasal dari 90% dikalikan dengan 4.000 hasil keuntungan atau realized profit dari penjualan equipment, kemudian dikurangi dengan 28.000 unrealized profit on building. Jadi di situ 28.000 itu kan kalau dari itu bisa dilihat dari transaksi yang ketiga. Nah, transaksi yang ketiga itu kan ada keuntungan sebesar 32.000. Nah, 32.000 itu kan untuk 8 tahun, tapi karena ini kita butuhnya untuk 1 tahun, berarti 32.000 dibagi dengan 8 tahun, jadinya setiap tahun itu ada realized profit sebesar 4.000. Nah, berarti 32.000 itu tadi dikurangi dengan 4.000 sehingga hasilnya 28.000. Nah, kalau diakumulasikan dari 4 transaksi itu tadi menghasilkan income from Sun sebesar 52.600. Kemudian selanjutnya dikurangi dengan dividends pada tahun 2018 sebesar 27.000. 27.000 itu dari 90% dikalikan dengan 30.000. Nah, sehingga kalau di total berarti ada investment insan pada 31 Desember 2018 itu sebesar 546.200. Nah, kemudian selanjutnya itu ada jurnal-jurnal yang dibutuhkan karena tadi udah ada worksheet-nya, jadi kita akan membahas tentang jurnalnya. Nah, di sini tentunya seperti biasa kita akan mengeliminasi dulu intercompany profit. Jadi yang pertama itu ada investment insan pada gain online sebesar 5.000. Jadi ini tuh kita akan mengeliminasi dulu transaksi yang pertama yang tadi itu yang penjualan tanah sebesar 5.000. Kemudian yang kedua kita akan mengeliminasi equipment bisa dilihat di transaksi yang kedua tadi, itu jurnalnya adalah investment insan pada non-controlling interest, pada accumulated depreciation, pada depreciation expense, dan equipment. Jadi di sini investment insannya itu 14.400 itu dari 90% dikalikan dengan 16.000. Kemudian non-controlling interest itu besar 10% dikalikan dengan 16.000 juga. Nah, kemudian ada accumulated depreciation sebesar 8.000, sehingga di sini depreciation expense-nya itu 4.000 dan equipment-nya 20.000. Nah, kemudian ada jurnal yang ketiga itu untuk mengeliminasi building. Jadi di sini itu akan mengeliminasi dulu intercompany profit yang dari transaksi yang ketiga, yaitu penjualan bangunan dengan jurnal gain on building sebesar 32.000 di debit, kemudian accumulated depreciation buildings di debit juga sebesar 4.000, pada buildings di kredit sebesar 32.000 dan depreciation expense sebesar 4.000. Nah, selanjutnya itu ada jurnal untuk mengeliminasi dividen. Jadi di sini jurnalnya adalah income from Sun sebesar 52.600 di debit, pada dividen sebesar 27.000 di kredit dan investment insan sebesar 25.600 di kredit. Nah, selanjutnya kita juga harus mencatat NCI. Kemudian di sini itu untuk jurnalnya non-controlling interest share di debit sebesar 8.400 pada dividen sebesar 3.000 dan non-controlling interest sebesar 5.400 di kredit. Nah, kemudian selanjutnya ada jurnal untuk mengeliminasi akun-akun resiprokal. Jadi di sini tuh jurnalnya ada return earnings sebesar 200.000 di debit dan capital stock itu sebesar 400.000 di debit juga pada
investment insan sebesar 540.000 di kredit, dan non-controlling interest sebesar 60.000 di kredit. Lalu di sini ada inventory purchase for use as an operating asset. Terus di sini ada deskripsi soalnya. Assume that pub company sells a computer. Oke, jadi di sini itu intinya pub company itu menjual komputer kepada Son atau subsidiary sebesar 200.000 dengan harga perolehannya itu 150.000. Nah, di sini komputer itu kalau baginya pop itu adalah barang dagang. Kenapa? Karena si pop ini tuh emang ngeproduksi komputer. Nah, sedangkan kalau buat si Sun Corporation itu adalah aset tetap atau equipment karena si Sun ini emang beli komputer itu buat digunakan. Nah, terus di sini untuk usia pakainya itu 5 tahun dengan pencatatan atau dengan penyusutannya itu menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini untuk jurnalnya itu ada seperti biasa kita akan menghapus intercompany sales. Jadi di sini ada untuk jurnalnya itu sales sebesar 200.000 pada cost of sales 150.000 dan equipment sebesar 50.000 di kredit. Jadi di sini kenapa equipmentnya itu di kredit sebesar 50.000 biar nanti pas waktu di laporan konsolidasi itu tidak apa ya, enggak lebih gitu loh. Biar sama-sama 150.000 kayak harga perolehan yang awal itu tadi yang ada di deskripsi soal. Nah, kemudian ada ini. Untuk jurnal yang kedua itu untuk mengeliminasi penyusutan. Jadi di sini jurnalnya accumulated depreciation di debit sebesar 10.000 pada depreciation expense sebesar 10.000 juga di kredit. Nah, 10.000 itu dari mana? Dari 50.000 dibagi dengan 5 tahun. Karena depresiasinya itu selama 5 tahun, guys. Nah, terus habis gitu yang ketiga itu adalah jurnal ini investment insan sebesar 40.000 di debit pada kemudian ada accumulated depreciation sebesar 20.000 di debit juga pada equipment sebesar 50.000 di kredit dan depreciation expense di kredit gitu.